Jual beli jabatan Bupati Ponorogo. Ini dia wajah busuk gratifikasi yang harus diberantas. Tetapi apa sih korupsi itu? Baik, korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan jabatan publik untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang berasal dari kata Latin yaitu corruptio, busuk atau rusak. Sebelum menjelaskan tentang apa itu korupsi dan apa topik yang saya ambil, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Faiz Jandran Rawasesa dengan NIM 250 80 10 750 dari Rombel 13 dengan dosen pengampu Ibu Winarsih SHMH. Baik, kali ini tema yang saya ambil adalah jual beli jabatan oleh Bupati Ponorogo. Ini adalah wajah busuk gratifikasi yang harus diberantas. Sebelumnya, kita ke latar belakang. Latar belakang menjelaskan bahwa sebagaimana dinyatakan pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Oleh karena itu, warga negara Indonesia wajib mematuhi dan tunduk pada hukum yang berlaku. Konsep hukum memiliki makna mendalam pada hukum, yaitu seperti asas legalitas yang menjamin bahwa semua tindakan memiliki dasar hukum dan kesamaan di depan hukum. Seperti dengan asas equality before the law yang menjamin bahwa warga negara sama di mata hukum dan tidak membeda-bedakan orang di mata hukum. Sutandio Wikno Subroto pernah mengatakan bahwa negara hukum ialah negara yang menjalankan kehidupan dengan aturan-aturan yang ditetapkan oleh perundang-undangannya. Harusnya di sini kita bisa melihat bahwa negara hukum itu harusnya kita dipaksa taat kepada hukum, dan itu adalah salah satu sifat dari hukum sendiri. Tapi fakta di lapangan, korupsi sudah menjadi budaya di negara Indonesia ini. Berdasarkan hasil pemantauan tren korupsi tahun 2024, ICW mencatat bahwa 359 kasus korupsi sepanjang tahun 2024 dan 881 tersangka ditangani oleh aparatur penegak hukum. Ada potensi kerugian negara sebesar 279 triliun dan nilai suap sebesar 157 miliar dan nilai pungli sebesar 31,85 miliar dan tindak pidana pencucian uang sebesar 172 miliar. Hal ini bisa dikatakan korupsi sudah menjadi sangat umum di banyak negara, baik maupun negara maju, bahkan negara berkembang seperti Indonesia. Menurut Transparansi Internasional, sebagaimana dikutip oleh Sinova, korupsi adalah masalah universal dan menurut Transparansi Internasional, semua bidang terkena pada dampaknya seperti bidang ekonomi dan lain-lain. Nah, di sini kondisi politik dapat dipengaruhi oleh korupsi. Jika pemerintahan gagal menghentikan korupsi, stabilitas politik yang sebelumnya stabil dapat terancam. Dikarenakan korupsi dapat menghancurkan kekuasaan yang bertahan selama bertahun-tahun. Korupsi melalui gratifikasi merupakan salah satu jenis yang sangat merugikan masyarakat. Tercatat pada pasal 12B ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi mengatur tentang gratifikasi. Gratifikasi dengan penyuapan tidak sama. Jadi, definisi gratifikasi dengan suap itu tidak sama. Pemberian atau dalam tanda kutip tip atau dalam tanda kutip pungli itu adalah hal yang sudah terjadi sejak lama. Pungli adalah salah satu kegiatan yang diadakan yang harusnya mempermudah masyarakat itu, seperti contoh membuat SIM, mengurus izin usaha, dan mengurus paspor. Dengan adanya prosedur yang sangat lama dan yang standarisasi yang sangat tinggi, maka hal ini mendorong masyarakat agar melakukan pungli ini, atau istilahnya memberikan tip kepada para pengemban
profesi itu agar gampang menerbitkan apa yang dia inginkan. Baik, selanjutnya kita masuk ke rumusan masalah. Pada tema kali ini, saya mengambil tema gratifikasi yang harus diberantas. Apa isi rumusan masalahnya? Yang pertama, bagaimana praktik jual beli jabatan di Kabupaten Ponorogo yang diduga dipelopori oleh Bupati Ponorogo yang berinisial SS? Apakah hal ini harus awal dilakukannya reformasi? Yang nomor 2, mengapa korupsi bisa dikatakan budaya di Indonesia? Dan faktor apa saja yang mendorong terjadinya tindak pidana korupsi, serta menganalisis fenomena gratifikasi yang masif dan sistematis di Indonesia. Tujuan penelitian nomor 1, untuk menganalisis secara mendalam bagaimana kasus jual beli jabatan dan penerimaan gratifikasi di Kabupaten Ponorogo. Yang nomor 2, untuk mengidentifikasi, mengkritisi, dan menganalisis celah-celah hukum dalam gratifikasi yang berpotensi digunakan sebagai tameng untuk praktik suap yang sudah menjadi budaya koruptif di Indonesia. Yang nomor 3, untuk mengevaluasi dampak negatif dari praktik gratifikasi sistematis terhadap supremasi hukum di Indonesia, serta bagaimana memberantas gratifikasi ini. Metode penelitian di kali ini saya menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan analisis deskriptif kualitatif. Jenis penelitiannya bersifat deskriptif analitis, bertujuan untuk mengkaji kesesuaian antara ketentuan hukum tentang gratifikasi, khususnya pada pasal 12B Undang-Undang Nomor 31/1999, Undang-Undang Nomor 20/2001, dan realitas praktik korupsi dalam jual beli jabatan oleh Bupati Ponorogo. Data ini dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dokumen, termasuk peraturan perundang-undangan, Undang-Undang 1945, Undang-Undang Tipikor, dan rilis resmi dari KPK terkait OTT Bupati Ponorogo, pemberitaan yang terverifikasi, dan faktual literatur akademik tentang gratifikasi korupsi dan negara hukum. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui 1. Analisis normatif terhadap ketentuan hukum. Nomor 2, analisis kasus untuk menghubungkan fakta lapangan dengan kerangka hukum. Nomor 3, analisis konseptual untuk membedakan gratifikasi dan suap dalam praktik tertentu. Nomor 4, analisis bagaimana memberantas kebusukan gratifikasi itu. Selanjutnya, pada masuk ke bab hasil dan pembahasan. Kali ini kita membahas tentang fenomena korupsi sistematis, dugaan kasus jual beli jabatan di Kabupaten Ponorogo. Melalui hasil OTT KPK yang mengidentifikasikan adanya tindak pidana gratifikasi, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK berhasil mengungkapkan bahwa adanya 3 klaster korupsi yang saling terkait dalam praktik yang dilakukan oleh Bupati Sugiri Sancoko dan kroninya di lingkungan pemerintahan Kabupaten Ponorogo. Hal ini tidak terjadi satu kali di dalam lingkup Pemkab atau pemerintah Kabupaten Ponorogo. Hal ini terjadi 2 kali. Sebelumnya dilakukan oleh wakil Bupati Ponorogo, yaitu Ibu Ida. Tetapi kali ini kita membahas tentang Bupati Ponorogo. Yang pertama, modus suap pengurusan jabatan yang terjadi di titik awal dari kasus ini. KPK mengungkapkan bahwa Sugiri Sancoko dan Sekda Agus Pramono diduga sengaja menciptakan suasana ketidakpastian di kalangan ASN eselon 2 dan 3 dan menghembuskan kabar yang akan mutasi dan promosi jabatan. Strategi ini disengaja untuk memancing ASN agar membayar uang untuk mempertahankan jabatan dan mendapatkan posisi yang lebih strategis dan menguntungkan. Modusnya pun bervariasi, dengan nominal yang ditawarkan bervariasi juga pada tingkat jabatan dan posisi strategis. Harga pun dibanderol dengan harga sesuai jabatan dan posisi yang diinginkan.
Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan 13 orang, termasuk Bupati Sugiri Sanjoko, Sekda Agus Pramono, Direktur RSUD Yunus Mahtama, serta pihak keluarga dekat Bupati. Dari kasus ini, kita bisa menggambarkan bagaimana kekuasaan politik telah sepenuhnya menguburkan fungsi administrasi negara, bahkan mengubah birokrasi menjadi arena kompetensi bayaran yang takut kehilangan jabatan dan mengorbankan kepentingan publik demi keuntungan pribadi dan kelompok yang mempunyai kekuasaan. Selanjutnya, maraknya kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat instansi pemerintahan. Korupsi bukan lagi masalah baru di dalam konteks hukum bagi suatu negara, karena korupsi sudah ada sejak ribuan tahun lalu, baik di negara maju bahkan di negara berkembang seperti Indonesia. Menurut teori Ghosn, koruptor pada dasarnya serakah dan tidak pernah puas. Koruptor yang kejam tidak pernah memiliki kata cukup. Jika keserakahan dikombinasikan dengan kesempatan, maka tindak pidana korupsi pun muncul. Ketika seseorang menjadi serakah dan memiliki kesempatan, mereka sangat mungkin melakukan korupsi. Jika gaya hidup mereka berlebihan dan tidak adanya penindakan yang membuat pelaku korupsi menjadi jera. Selanjutnya, faktor hukum. Jika kekuatan perundang-undangannya sudah kuat, tetapi terdapat penegakan hukumnya, ya itu bisa menjadi celah untuk koruptor-koruptor ini. Faktor yang menyebabkan korupsi adalah produk hukum yang tidak jelas, pasalnya multitafsir dan dibuat untuk menguntungkan pihak tertentu, dan sanksi yang dibuat pun tidak membuat jera. Seperti contohnya, mengapa UU Perampasan Aset tidak cepat disahkan? Dan selanjutnya membahas tentang faktor hukum, Ibu Winarsih SHMH pada saat mengajar pada mata kuliah anti korupsi, beliau pernah menjelaskan bahwa korupsi terbesar dilakukan oleh aparatur penegak hukum, yang mana harusnya aparatur penegak hukum ini menangani kasus, tetapi di sini malah melakukan korupsi. Di sini kita bisa melihat kurangnya penegakan hukum di Indonesia. Oleh karena itu masih banyak sekali kasus korupsi di Indonesia. Menurut buku Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi, pemberantasan korupsi bisa diatasi dengan yang pertama, pendekatan top down, yaitu reformasi dari atas ke bawah. Pendekatan top down berfokus pada inisiatif yang dipimpin oleh elit politik, yaitu mereformasi pihak yang atas seperti presiden, menteri, dan lain-lain. Nomor 2, pendekatan bottom up. Pendekatan bottom up ini bisa dikatakan seperti edukasi kepada masyarakat, yaitu menekankan peran aktif masyarakat. Selanjutnya, kesimpulan, kasus korupsi sistematis yang melibatkan Bupati Ponorogo, SS, merupakan cerminan yang nyata dari praktik korupsi yang telah mengakar dan kuat dalam sistem birokrasi dan politik daerah melalui 3 klaster utama: suap jual beli jabatan, suap proyek di RSUD Dr. Harjono, serta penerimaan gratifikasi. Terlihat jelas bagaimana kekuasaan dimanfaatkan bukan untuk melayani kepentingan publik, tetapi untuk keuntungan pribadi dan kelompok. Modusnya yang terstruktur melibatkan pejabat daerah, keluarga, dan pihak swasta, menunjukkan adanya jaringan korupsi yang terorganisir dan terencana. Baik, selanjutnya fenomena ini mengingatkan bahwa korupsi bukan hanya soal moral individu, tetapi juga produk dari lemahnya tata kelola, minimnya transparansi, serta lemahnya penegakan hukum yang adil dan tegas. Tanpa reformasi secara menyeluruh, mulai dari pemulihan kemandirian lembaga anti korupsi, penguatan sistem pengawasan, hingga transformasi budaya melalui pendidikan dan partisipasi publik, praktik serupa akan terus terulang di berbagai wilayah. Perlawanan terhadap korupsi harus dimulai dari kesadaran kolektif bahwa jabatan adalah amanah, bukan komoditas, bahwa kekuasaan harus dijalankan untuk rakyat, bukan untuk memperkaya diri. Hanya dengan komitmen bersama, pemerintah, lembaga pendidik, masyarakat sipil, hingga warga negara,
kita dapat membangun Indonesia yang bebas dari belenggu korupsi dan menjadikan integritas sebagai pondasi utama penyelenggara negara. Saya Faiz Jani Trana Rawisesa dengan NIM 250 80 10 750 menyatakan saya siap menjadi generasi anti korupsi. Jika ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.